Halo guys, beberapa hari ini memang kita dihebohkan dengan kasus gas melon ya, yang tiba-tiba hilang gitu, ditarik dari pengecer, lalu tiba-tiba dicabut aturannya oleh Prabowo, lalu tiba-tiba Julhas meminta ibu-ibu untuk berterima kasih kepada Prabowo karena sudah mencabut larangan yang dibuat oleh Bahlil. Ini semakin menunjukkan bahwa kejadian ini adalah bagian dari sandiwara politik belaka. Ya, Prabowo bermain playing hero atau ya memang begitu buruknya tata kelola negara kita. Nah, tapi ngomong-ngomong, bagaimana ya kabar kasus pagar laut di Tangerang? Inilah orang yang magarin laut nih, orangnya nih, lihat tuh, pada mau ke laut bawa-bawa. Ini kejadiannya di Kali Gagah ini Selatan. Pemagaran Pik 2 dimulai lagi lur. Ya, beredar sebuah video tentang pagar laut ini ya, yang katanya setelah kemarin dibongkar, sekarang sudah dimulai lagi. Kok bisa ya? Ya, pagar laut yang sebelumnya menjadi misteri di Tangerang ini sebenarnya sudah mulai terungkap sebagai milik Agung Sedayu Group, perusahaan yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma alias Aguan. Ini melalui anak perusahaannya PT Intan Agung Makmur. Nah, Aguan memiliki hak guna bangunan atau HGB di atas laut. Nah, kasus ini semakin rumit dengan munculnya isu tentang hutan tanaman industri atau HTI yang tampaknya seperti digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah utama, yaitu kepemilikan pagar laut oleh Aguan ini. Nah, sepertinya ini juga berlaku dengan kasus gas melon ini ya. Kasus LPG 3 kg ini yang digunakan untuk mengalihkan perhatian publik sepertinya. Nah, bicara soal proyek strategis nasional, Agung Sedayu Group ini menarik perhatian publik karena keterlibatannya dalam proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Nah, proyek ini tidak hanya meliputi pengembangan properti, tapi juga pembangunan pagar laut yang menimbulkan pertanyaan tentang privatisasi ruang publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Jadi kalau kita bicara soal oligarki dan kedaulatan negara, ada sebuah pendapat dari Jeffrey A. Winters yang menjelaskan bahwa oligarki adalah sistem di mana sekelompok orang-orang kaya menggunakan kekuatan ekonomi untuk mempertahankan status quo politik yang menguntungkan bagi mereka. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin seorang individu seperti Aguan dapat mengalahkan negara? Aparat yang seharusnya menjaga kedaulatan wilayah justru tampak membiarkan situasi ini. Sudah hampir 1 bulan, tepatnya 3 minggu lebih, kasus pagar laut Tangerang viral. Hingga kini belum ada nama yang ditersangkakan oleh aparat penegak hukum. Padahal, Kementerian ATR BPN sudah membuka nama-nama korporasi pemegang SHGB dan SHM. Bahkan, sudah ada puluhan HGB yang dicabut karena terbukti ilegal. Mantan Kabar Eskrim Susno Duaji mengaku heran mengapa pemerintah Kabupaten Tangerang maupun pemerintah Provinsi Banten tidak menindak Kades Kohot. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi salah satu kunci untuk membuka tabir sertifikat hak bangunan maupun sertifikat hak milik kawasan perairan Kabupaten Tangerang. Pengusutan kasus sertifikat laut di perairan Tangerang berjalan sangat lambat. Padahal dorongan dari Presiden, DPR sudah ada. Yang menjadi penghambat menurut mantan Kabar Eskrim itu adalah adanya hantu laut. Istilah hantu laut yang dimunculkan oleh Susno Duaji menjadi menarik karena betapa tangan-tangan tak tampak ternyata membuat otoritas tidak berkutik. Dan anehnya, sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa, baik dari KKP, apalagi dari Pemprov setempat. Salam.